Salam profetis bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum. Berjumpa lagi kita dalam sebuah diskusi yang akan membahas persoalan-persoalan ekonomi, politik, dan keamanan. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah fokus bahasan tentang korupsi dan good governance. Seperti kita ketahui, sebuah pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya bisa diukur dengan pemberantasan korupsi, tetapi pemberantasan korupsi juga adalah salah satu yang akan mendorong terciptanya sebuah pemerintahan yang baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden terpilih 2004 dan 2009 hari ini cukup gencar, dan bahkan hari ini banyak sekali iklan, dan baik iklan media maupun iklan cetak menyatakan Partai Demokrat dan SBY mendorong terjadinya sebuah pergerakan anti korupsi dan menolak korupsi besar-besaran. Dan apakah itu sudah menjadi sebuah realita, dan apakah itu juga akan yang mendorong dengan good governance? Dan pertanyaannya adalah, apakah hanya cukup dengan pemberantasan korupsi? Hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang akan kita coba mendorong tentang bagaimana sebuah perspektif tentang pemberantasan korupsi, good governance, dan ada apa yang salah di dalam republik ini dan bagaimana harus kita memperbaikinya. Bersama saya telah hadir Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edy Waluyo. Beliau adalah salah satu wakil ketua Dewan Pembina Partai Peduli Rakyat Nasional. Sehat ya? Sehat, senang ketemu Anda. Sehat selalu Pak Edy Waluyo ini. Kemudian juga hadir bersama kita Bung Juliaman Saragih. Beliau adalah salah satu aktivis pergerakan yang cukup mendorong tentang bagaimana melakukan advokasi tentang bagaimana proses pengolahan dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Selamat datang Bung Juliaman. Selamat. Waduh. Kita akan diskusikan pada sesi kali ini. Kita akan coba bersama Pak Edy Waluyo dulu. Pak Edy, ketika positioning hari ini iklan, kemudian juga mulai naik lagi nih. Hari ini pemberitaan di koran-koran penangkapan salah satu anggota DPR RI oleh KPK. Ya. Tapi satu sisi yang lain, kemarin beberapa minggu yang kemarin partai-partai politik juga menandatangani fakta anti korupsi di KPK. Ada hal yang paradoks. Tapi apakah ini juga merupakan bagian dari eskalasi isu politik nasional menjelang Pilpres atau menjelang pemilu legislatif 2009? Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih Bung Nafis. Menurut saya itu yang wajar, karena isu korupsi ini sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini, karena masyarakat betul-betul mendambakan adanya good governance, di mana faktor korupsi ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu sangat eager sekali masyarakat untuk mengharapkan itu. Isu yang seksi ya Pak ya? Ya, isu yang seksi, sangat seksi. Oleh sebab itu wajar kalau para kaum politisi sekarang ini lagi ngetren untuk mengangkat isu ini menjadi suatu isu sentral dalam rangka untuk merebut hati rakyat. Sampai iklannya gede-gede loh Pak. Ya, gitu. Dan itu seolah-olah bahwa pemberantasan korupsi selama 5 tahun hanya satu partai. Seolah-olah itu diklaim oleh beberapa pihak bahwa pemberantasan korupsi atas jasa dari pihak tersebut. Jadi yang sebenarnya mari kita kupas, kita apa benar. Gitu. Kalau menurut Bung Juliaman gimana? Ketika konteks hari ini semacam ini, ada beberapa hal yang saya pikir menarik ya. Ini tahun pemilu ya, dan korupsi akan coba dinaikkan lagi. Tapi ketika berkuasa nanti ya korupsi lagi. Hari ini kan yang menarik kan, korupsi itu selalu seolah-olah diambil dalam positioning pemerintah. Partisipasi masyarakat tidak terakomodir secara bagus. Kayaknya ini hanya mainan elit aja gitu loh, bukan mainan seluruh anak bangsa. Nah, Bung Juliaman. Terima kasih Bung Nafis. Satu yang harus kita pahami bahwa korupsi di negara kita sudah extraordinary crime. Artinya di sini bahwa saya hanya ingin mengatakan jangan percaya sama iklan. Itu satu. Tapi iklan perlu loh. Iklan perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bicara fakta. Artinya fakta bahwa Presiden SBY ini sebagai sistem yang berjalan.